Halo guys, ketemu lagi dengan channel kita Indo di Toronto dan aku Yelena Tan. Hari ini kita akan membahas mengenai sukanya tinggal di Kanada. Seperti kalian udah tahu dan mungkin udah nonton ya, 3 seri at least kita buat dukanya tinggal di Kanada, yaitu secara pribadi dan keluarga, tentang pekerjaan dan juga cuacanya yang ekstrim. Nah, kali ini kita akan membahas dari sisi sukanya ya. Hmm. Jadi ada nih enak-enaknya juga nih tinggal di Kanada ya. Nah, yang untuk seri pertama ini mengenai sisi suka, pribadi, dan juga keluarganya kita. Nah, ini aku udah bersama Darwin. Apa kabar Darwin? Halo, baik, baik, baik. Halo, lo gimana Jo Hmm. kabar lo Jo? So far so good ya. So far Hmm. so good, masih alive. Nah, Win, kita Gitu mau ya. ngomongin Hmm. soal sukanya tinggal di Kanada, Win. Hmm. In general, walaupun kita dua-duanya tinggalnya di Ontario ya, Hmm. tapi aku pikir in general aja more or less sebagai Betul. imigran yang pindah ke Kanada, Hmm. enaknya menurut versi kita secara pribadi Hmm. ya, sebagai aku Yutan, kamu Hmm. sebagai Darwin, dan Hmm. kamu Darwin sebagai kepala keluarga ya atau Hmm. sebagai papa, itu gimana enaknya gitu. Nah, ini Hmm. aku juga Betul. begitu kan, sebagai aku Hmm. sendiri dan aku sebagai istri dan ibu Hmm. yang pindah ke Kanada, apa sih sisi enaknya gitu. Nah, ini memang kita mau sharing Betul. dan disclaimer dulu ya teman-teman yang nonton. Ini kalau Hmm. nanti misalnya who knows ya, biasanya kan kalau kita suka cerita yang sukanya itu takutnya kayak terkesan lu sombong lu atau lu Hmm. pamer lu gitu Hmm. atau jangan-jangan lu buat-buat Iya, atau apa. Ini disclaimer betul. aja, kita akan sharing apa adanya. Kalau it Betul. sounds like that, we cannot help. Itu memang Betul. yang terjadi di sini gitu. Kita nggak Hmm. nambah-nambahin, kita nggak ngurang-ngurangin juga, Hmm. buat apa juga. Tapi kita murni kita mau sharing. Jadi untuk kalian yang mungkin selama ini hanya punya bayangan-bayangan, akhirnya bisa Hmm. dapat first story dari orang yang ngalamin langsung. Dan Hmm. mudah-mudahan ya bisa jadi pengetahuan, jadi Betul. kayak ada masukan lagi gitu. Atau oh ya gue memang udah duga bakal kayak gini nih ya, who knows kan ya. Betul. Jadi kita mau Iya. sharing. Kan kita bikin ini supaya fair, justru videonya Yo. Mm-mm. Kita bahasnya dari segi suka dan duka gitu kan, jadi Mm-mm. fair, bener nggak? Mm-mm. Nah, Hmm. untuk kalian yang belum nonton, dukanya dari sisi pribadi dan Hmm. keluarga pindah ke Kanada, kalian Hmm. boleh cek, aku kasih nih linknya di atas Betul. ini, boleh diklik, Hmm. atau nanti sudah habis nonton ini boleh balik dan search video kita itu. Hmm. Jadi bisa kalian compare, oh nggak enaknya Hmm. gini, enaknya tuh kayak gini. Betul. Gitu. Iya. Oke, Win. Yang pertama, apa Hmm. Win? Oke, kalau yang pertama, kalau dari segi gua pribadi ya, Yul, ya, Hmm. eh, gua ini orangnya bener-bener tipenya suka alam. Hmm. Gua suka alam banget gitu ya. Hmm. Jadi waktu di Indonesia tuh gua nggak ada maksud mau compare-compare ya. Waktu di Indonesia karena gue tinggal kita tinggal di kota gede Yul, di Jakarta ya Yul ya, Hmm. eh, di mana culture-nya tuh kalau jalan-jalan ke mall gitu ya. Apalagi Nah lu begitu, apalagi lu waktu itu di apartemen bawahnya mall ya. iya. Jadi tiap hari ngeliatin mall gitu ya. Aduh, gue tuh ketika gue pindah ke sini dan di mana kalau di sini tuh jalan-jalannya ke park gitu ya, ngeliatin lake gitu ya. Itu gue seneng banget gitu loh. Secara pribadi tuh gue enjoy banget yo. Gue Hmm. enjoy banget dengan apa? Walaupun gue tinggal di kota gitu ya, kota yang cukup ramai, tapi gue cuma nyetir 2-3 menit, 5 menit gue nemu park. Gue nyetir 10 menit gue nemu Lake Ontario gitu, siknya gitu. Apa Hmm. sisinya Lake Ontario. Gue Hmm. tuh bisa bener-bener enjoy nature walaupun gue tinggal di dalam kota besar gitu. Hmm. Itu yang gue suka tuh. Kalau dari segi gue pribadi yang pertama. Jadi begitu ditanya orang, apa sih enaknya tinggal di Kanada? Gitu kan. Hmm. Biasanya kita sering ya dapat pertanyaan itu ya. Betul. Jadi itu yang Hmm. the biggest ya. Bagi gue itu yang nomor satu gue itu. Nggak Hmm. tahu kalau lo Atau gimana. at least itu yang langsung terpikir lah ya. Kau mau tahu Hmm. ya aku? Yang aku Hmm. nih mungkin bisa agak shock juga nih orang-orang yang dengar. Hmm. Aku senengnya, karena gini, backgroundnya gini dulu ya. Hmm. Aku pindah kan karena ikut suami. Jadi bukan Hmm. karena aku mau, kalau aku yang sendiri mau, pasti kan aku riset-riset dulu kayak lu kan, pasti lu Hmm. riset dulu dong. Oh, akan aku suka outdoor, aku cari negara yang alamnya bagus, mungkin ya kayak gitu ya. Hmm. Gua kan basically ikut suami dan gua blow on banget lah dulu itu, maksudnya ikut Hmm. aja gitu Kanada. Hmm. Oh ya, taunya Kanada, Toronto, that's it gitu kan, nggak Hmm. riset nggak apa-apa. Tapi the one that the ultimate
Kenapa aku bersyukur aku ada di Kanada? Karena di Kanada ini, amit-amit ya, jangan kejadian, aku belum ketemu copet. Iya, iya. Atau yang kriminal yang sejenis. Karena aku ini langganan, Win. Waktu di Indonesianya. Kau sebut tindak kejahatan model seperti itu, apa yang aku tidak pernah ngalamin? Aku tahu-tahu di bus, tahu-tahu udah, mana HP gue? Sudah pernah. Gue nyetir motor, dompet gue disabet. Sudah pernah. Apalagi, Win? Gue lagi naik motor sama temen gue, udah nyampe ke rumah tantenya, disamperin sama orang jahat, pura-pura ngaku polisi, at the end kita tuh mau dijambret. Kepala gue sampai bejot gitu, pernah. The ultimate, the biggest one, gue dirampok di taksi, Win. Gue disandra berjam-jam, dibawa keliling-keliling, ATM gue dikuras, Win. Jadi gue tuh puas. Enek nggak? Udah enek gue. Gitu loh maksudnya. Jadi waktu pindah ke sini, kan nggak ada tuh. Ya bukan nggak ada, mungkin ada, tapi rasionya dikit. Ada, pasti ada. Karena di Costco kita baca ya pengumumannya, tas hati-hati, karena kalau taruh di di stroller itu kadang-kadang kita lengah kan, katanya ada pernah kejadian disabet gitu. Betul. Tapi at least, makanya gue tok-tok put gitu ya, karena itu yang aku nggak suka banget gitu dan traumatized gitu loh. Jadi aku senengnya di sini at least nggak ada. Kalaupun ada kejahatan yang kayak gitu biasanya tuh targeted gitu loh, kriminal yang kayak gitu tuh targeted banget gitu ya kan. Jadi itu yang aku tuh kalau misalnya disuruh compare dan hanya disuruh compare di poin itu ya, udah pasti aku pilih Kanada. Gitu loh, aku nggak akan excuse yang lain-lain. Aku mau di Kanada, aku nggak mau di Indo. Kalau cuman poin itu yang dibahas gitu. Jadi kalau gue senengnya secara pribadi, gue end up di Kanada. Karena Kanada, at least tindak kriminal yang kayak gitu, yang copet berkeliaran, maling berkeliaran itu sedikit gitu. Mungkin kurang lebih gini ya gambarannya. Persentasenya, bukan berarti di Kanada tuh persentasenya 0 kriminalnya, ada. Cuman persentasenya dibanding dulu jauh lah di Kanada persentasenya gitu, ibaratnya gitu ya kan. Karena gue ngalamin Yul di sini Yul. Oh ya? Sepeda gue dicuri. Oh ya, sepeda kan? Lu right ya? Karena kan gue kan tinggal di kondo kan, sepeda gue taruh di bawah, ada tempat khusus buat naruh sepeda gitu kan. Gue gembok gitu ke polnya gitu. Gue tuh ngalamin yang sebaliknya, Win. HP gue tuh copot, Win, copot. Udah tahu di kantong, duduk di Walmart kan, asik-asik sambil belanja, terus ada kayak dia jual sofa gitu, duduk di situ, keluar gitu loh. Jadi pas nyadar hilang itu balik ke, kayaknya gue langsung recall kan, ini pasti adegan duduk-duduk tadi tuh dia copot keluar. Jadi ke situ udah nggak ada. Terus ke resepsionisnya cepet-cepet kan bilang kan, I lost my phone, gini-gini. Nggak ada nggak yang balikin? Nggak ada, gue udah sedih gitu kan. Dan gue yakin banget hilangnya tuh di Walmart, karena persis sebelum masuk Walmart aku sempat foto-foto sama teman. Terus gue balik lagi tanpa menyerah ya, gue balik lagi ke area itu, gue masih sedih celingak-celinguk. Ketemu abang-abang Walmart gitu, gue bilang by any chance kok ada lihat HP nggak ya, HP gue tuh kayaknya ini lost di sini. Oh, gue udah balikin ke ini, ke customer service, jadi selamat. Terus pernah juga, Win, tas-tas Win ketinggalan di WC-nya IKEA. Balik-balik sudah diselamatkan orang, udah dikasih ke resepsionis dan tanpa kekurangan apapun. Gue juga begitu, gue pernah nemu dompet duit segepok waktu gue mau masuk mobil. Ya udah gue ambil, gue ke mall kasih ke customer service-nya, tapi sebelum nyampe ke customer service, gue lihat orang panik lari-lari. Wah, ini pasti dompetnya dia nih, gue bilang. Jadi gue ikutin, bener dia ke mobilnya. Jadi aku kayak you lost something, gitu. Jadi maksudnya maksudnya gue juga denger lah di grup Facebook atau apa, oh dia HP-nya hilang, dia kacamatanya hilang, dipak ini, terus duitnya copot dari kantong $200, nggak balik gitu. Ada. Tapi at least gue sampai sejauh ini amit-amit jangan sampai kena. Iya. Ya itu kalau gue ngalaminnya satu, sepeda gue hilang ya kan, karena gemboknya dipotong gitu kan. Nah istri gue ngalamin handphonenya jatuh di WC. Nah kita pas udah iya udah hilang.
Dan pas ngomong ke restoran manajernya segala nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang lapor gitu. Nemu handphone gitu. Oke, oke. Tapi di Ya, palak-palak gitu kan nggak ada kan Win ya? Tapi ya, mungkin karena kita bukan student kali ya. Kalau waktu zaman di palak-palak itu kan zaman kita sekolah, bener nggak sih? ya kita nggak tahu lah ya. Kita nggak tahu. Tapi ya intinya persentasenya lah. Persentase kriminalitasnya lebih kecil lah gitu ya. Iya. Copet di bus itu mungkin sedikit sekali lah Betul, guys. betul. Oke, nah itu dari pribadi. Ada lagi nggak dari pribadi yang kamu suka ya? Kalau dari segi pribadi gue ya, yang kedua itu yang gue suka dari sini. Tadi kan kenapa gue prioritas gue yang nomor satu itu kan gue suka dengan alam di sini ya kan, gitu kan. Nah, kalau yang dari segi yang kedua dari segi hawa, secara pribadi gue senang sekali dengan hawa di sini yang lebih bersih, jauh lebih bersih gitu ya. Walaupun gue tinggal di kota yang cukup ramai juga, tapi karena nggak sepadat dulu gitu ya. Dan mungkin jumlah kendaraannya juga lebih nggak sebanyak di kota yang dulu. Lalu yang kedua juga mengenai bukan yang tadi yang pertama dari segi kepadatan dan jumlah kendaraannya gitu. Yang kedua karena kota-kotanya di sini lebih tertata rapi gitu ya, sehingga rasio kan antara lahan hijaunya dengan gedung-gedungnya juga cukup make sense gitu ya rasionya ya. Jadi hawanya tuh bersih dan lebih sejuk Yul. Gue merasanya seperti itu. Jadi contohnya ketika dulu gue di Jakarta kan gue tinggal di apartemen tuh. Gue tinggal di lantai yang tinggi, gue pernah di lantai 23 Yul. Nah itu gue dari lantai 23 mau ngeliat Monas nggak kelihatan. Karena itu kadang-kadang Berkabut awannya gitu gelap, ya. polusi gitu Tapi ya. katanya sekarang biru loh langit Jakarta, Win. Ya, karena kan lagi COVID kali ya Gitu mungkin ya. ya, ini Nah, ada hikmahnya betul. juga ya. Tapi kalau di sini kan gue dari Mississauga, gue ke Port Credit deh ya. Itu kan di port gitu ya. Kalau lagi bener-bener lagi cerah banget itu kelihatan kan CN Tower gitu CN dari Port Tower, Credit. ya. Kalau itu jaraknya jauh gitu. Itu menunjukkan kan hawanya tuh bersih gitu loh. Clear, Itu yang gue clear suka. sky segala macam. Betul, betul. Itu yang kedua gue suka gitu. Nah, tau kalau Ya, lu gimana? ya mungkin aku udah sekian lama juga di sini, jadi udah kind of take it for granted, ngerti nggak? Maksudnya bukan take it for granted, sorry. Maksudnya jadinya itu kayak udah biasa, udah normalnya gitu loh. Jadi nggak di appreciate sampai gimana gimana banget, ngerti nggak sih? Walaupun aku selalu amazed sih, lihat, aduh gila biru banget, pas lagi nggak ada awannya gitu ya. Tapi ya itulah mungkin karena udah sehari-harinya itu keseringannya bentuknya begitu, jadi nggak yang tercengang-cengang lagi lah ibaratnya kayak gitu. Yang gua suka secara pribadi di Kanada ini adalah karena Kanada ini 4 season gitu. Gua suka aja. Jadi nggak boring lah, nggak boring gitu loh ya kan. Dan tiap season itu ada hype-hype-nya sendiri. Misalnya spring, nah itu mulai tuh heboh-heboh, gue mau nanam apa gitu loh. Summer ini gue mau nanam apa, itu kan dikerjainnya mulai dari spring, Win. Atau spring itu ya mulai cleaning winter punya baju-baju, jadi kan udah ada yang kekecilan kalau punya anak gitu kan, atau gue nih udah mau ganti yang summer nih gitu. Lain kan aktivitasnya. Terus masuk ke summer, wah kita udah kayak no other days gitu kan, langsung minggu ini udah ada acara nih bakal kesini. Terus begitu fall color, wah cantik banget. Terus mulai tuh dingin sejuk gitu, enak gitu, suasananya romantis kayak gitu juga. Udah mau masuk holiday gitu, Thanksgiving, Halloween ya kan. Terus winter udah sering kita bahas ya, gimana Christmas, tahun baru, bla bla bla. Terus udah mulai agak-agak bosan, spring is coming gitu. Jadi itu rotate lagi kan nggak bosan kan? Kalau misalnya ke Indonesia kan panas doang atau hujan, panas, mendung, cerah gitu doang kan, gitu loh. Walaupun itu juga menarik, bagus, maksudnya sepanjang tahun lo boleh nanam dah, gitu. Mau nanam apa aja, tanahnya subur lagi gitu kan. Kalau di sini saking begitunya. Ya, jadi gitu ada keunikan aktivitas di tiap-tiap season. Jadi tuh menurut aku sukanya itu ya jadi nggak bosan dan itu interesting. Gitu. Betul.
Iya, iya. Oke, ada lagi nggak kalau yang dari sisi pribadi? Dari sisi pribadi sebenarnya banyak ya. Iya, sebenarnya banyak ya. Kita nggak ada Banyak, betul. habis-habisnya. Yang Iya. satu yang mungkin gue bisa mention adalah Hmm. opportunity kita itu terbuka Hmm. lebar sekali. Walaupun Betul. kalau aku bilang opportunity itu jadinya kayak benang tipis aja. Dalam artian kayak gini loh teman-teman. Kita waktu di Indo ya, pekerjaan kita itu kita tahu di level-level itu aja. Maksudnya di bidang-bidang itu aja. Bisa jadi karena kita gengsi, bisa kan jadi karena memang sosial itu akan menganggap aneh kalau kita bekerja di bidang yang itu. Ya, atau pressure dari keluarga, dari pasangan atau apa yang masa lu kerjanya itu atau masa lu cuma bisa dapat kerjaan yang kayak gitu. Jadi tergantung sosial life-mu itu yang di mana, secara finansial di mana, akhirnya kita di situ-situ aja. Ya, di situ-situ aja. Sedangkan kalau di sini ibaratnya kalau lu mau you can be whatever you want. Nggak ada yang rese karena kita memang ada by law itu hak pribadi yang orang lain tuh nggak bisa ganggu, even government pun nggak boleh interupsi gitu loh. Kalau sampai diinterupsi sama pasangan tuh kayak misalnya kita tuh dikontrol banget, kalau sampai kita berani lapor itu kita dilindungin. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi terus kalau kita kerja yang remeh-temeh pun, ibarat di mata orang tuh remeh-temeh, misalnya cuma di restoran lap-lap meja atau jadi security apa, nggak ada yang judge gitu loh, dan fine aja. Apalagi kalau kamu lakukannya itu for fun, apalagi untuk for fun. Untuk secara kamu memang mau living aja, nggak ada yang mau judge kok. Apalagi kalau kamu punya for fun. Jadi untuk tipe-tipe orang seperti aku yang suka belajar hal baru, yang mau tahu hal baru, walaupun itu mungkin nggak asik di mata orang, tapi kalau aku bisa ya, dan aku ada opportunity, aku mau loh gitu loh. Kerja di restoran misalnya gitu. Waktu dulu itu aku kenapa bisa kerja di restoran? Karena ditawarin gitu. Waktu itu aku belum saatnya untuk kerja juga kok. Maksudnya bukannya sombong, belum dalam situasi aku harus kerja. Tapi begitu opportunity datang, aku nggak menganggap itu, oh kenapa sih gue mesti kerja di restoran? Itu kan kayaknya gimana sih labor terus. Gue ngelamar terus, gila gue manajer Bo di Jakartanya, masa gue di perintah-perintah student atau apa gitu ya. Gue nggak berpikiran seperti itu, kan gue mau asik nih gimana ya kan. Kalau di sini tuh kalau makan di restoran, how is the food ya, nanya orang terus do you need water. Aku tuh genit aja, suka aku ke bidang-bidang itu. Jadi bagi orang-orang yang seperti aku, lu mau kerja apa, drivernya truk, gue itu salah satu yang bukan bucket list ya, tapi maksudnya itu sesuatu yang aku curious loh, Win. Aku pengen juga, maksudnya wah kayaknya enak juga nih ya kalau jadi truk yang antar kota yang jauh-jauh itu loh, Win. Mana mobilnya segede gaban gitu kan. Nah, jadi maksudnya gitu, opportunity terbuka lebar di sini. Betul. Iya. Bayangin dong, gue kalau di Jakarta terus gue bilang gue mau jadi supir truk, apa kata rumput tetangga gitu kan? Iya. Benar. Iya, karena di sini tuh apa ya? Supir truk itu kadang-kadang gajinya bisa lebih gede dari kerja kantoran. Penghasilannya, bener nggak? Iya, jadi kita nggak bisa anggap remeh gitu loh pekerjaan-pekerjaan yang trade skill gitu. Atau jadi plumber deh, ya nggak? Coba di Indonesia, ya kan gue udah lulusan sarjana, S1 ekonomi, gue pengen jadi tukang ledeng gitu kan, berarti kan. Gimana gitu kan? Gitu. Ya di sini equality-nya, kesenjangannya nggak seperti kita dulu lah yo. Kesenjangan sosialnya nggak tinggi gitu ibaratnya gitu. Kamu harus sampai betul-betul jutawan di sini, kamu baru bisa kayak kelihatan beda dengan orang pada umumnya. Tapi kalau sedang ya, maksudnya sedang, tapi sedangnya pun udah lumayan banget tuh. Itu jadi humble banget di sini. Betul. Karena apa yang membedakan kamu dengan orang lain coba? Paling-paling tuh ya, kalau anakmu mungkin bisa ke private school. Kalau ke rumah sakit mungkin kamu bisa immediately ambil keputusan, oh gue punya duit, gue berobatnya di Amerika aja, atau oh gue maunya di VIP. Mungkin kamu punya kebebasan itu, atau makan di restoran yang lebih high end gitu. Tapi di luar itu ya, sama aja. Kita juga walaupun minimum wages lah katakan misalnya ya, atau cuma kerja part time, anak kita tetap bisa sekolah dan sekolahnya bagus. Terus kalau kita tiba-tiba sakit,
rumah sakit ya udah lenggang kangkung aja ke rumah sakit gitu, di Hmm. cover juga. Itu yang bikin orang kemudian jadi humble gitu, yang punya banyak duit pun jadi kayak kesenjangannya tuh jadi tipis gitu, nggak Betul. kelihatan. Hmm. Pas kita udah kenal lebih jauh, buset dah, ini mah duitnya nggak berseri tapi kok humble banget gitu. Betul. Iya. Hmm. Benar-benar. Iya sih. Gue sih ngerasain di kantor ya Yul, karena kan mungkin lu kan work from home ya. Kalau gue di kantor gitu ya, Hmm. kesenjangannya itu jadi nggak terlalu menonjol dan juga orang nobody cares gitu loh. Dalam arti contohnya gini Yul, gue inget loh kalau di Indonesia lah dulu ya, apalagi kalau kita kerja yang di company-nya gede-gede gitu kan, Hmm. misalkan dapat company car ya kan, Hmm. wah ini kelihatan nih kalau Hmm. nyetirnya pakainya Toyota Avanza, oh ini mah supervisor Ya. levelnya. Hmm. Pas udah pakai mungkin Toyota Innova, wah ini manajer nih yang nyetir nih gitu kan. Terus udah Camry gitu, wah ini GM nih GM gitu ya. Udah Mercy, wah ini direktur nih, ada supirnya di depan gitu kan. Kalau di sini ya di kantor gua gitu loh, CEO gua bukan CEO, Director of Finance gua, dia mungkin karena rumahnya juga deket gitu ya dari kantor dan juga dia masih sendiri gitu ya. Dia naik mobil Hyundai Elantra gitu loh. Hmm. Dan orang nobody cares gitu loh dia mau naik Hyundai Elantra gitu ya. Terus eh, apa controller gue naiknya mobil van Dodge Caravan yang tahun 97 apa 98 gitu loh. Dia naik itu dan nggak ada yang pernah nyinggung-nyinggung dia gitu loh. Nobody care gitu loh. Dia mau naik mobil apa gitu. Ya kan? Hmm. Ya itu yang gue suka gitu loh terus di sini. So what gitu loh, mau mobil lo apa, mau apa juga ya biarin aja gitu ya, nggak bener nggak? Sama satu yang aku Hmm. masih curious nih, Win ya. Aku Hmm. nggak tahu nih, ini apa karena aku bertambah tua atau bagaimana? Apa memang memang begini jadi merubah waktu kita pindah ke Kanada? Nggak tahu kamu berasa nggak? Dulu waktu kita di Jakarta dengan bos itu tuh kita hormatnya itu Hmm. kita look up banget. Dalam artian gini, wah dia pasti lebih pinter, dia lebih jago, dia lebih tua. Bukannya maksudnya di sini orang tua pun tetap kita harus hormatin. Bos namanya bos tetap kita harus hormati. Tapi yang mau gue bilang itu adalah yang gue rasakan. Yang itu yang aku bilang itu entah karena memang di Kanadanya atau karena gue udah bertambah tua juga ya. Jadi kalau sekarang di sini ini kalau lihat yang lebih senior, yang lebih tua, itu kayaknya tuh gue nggak ada rasa-rasa mindernya dalam artian wah dia ini apa yang gue harus gimana gitu tuh enggak gitu. Ya, itu Eh, karena culture yo. karena culture kayaknya ya, kayak mereka Culture. juga humble, terus kita juga tahu kita tuh selalu punya right untuk bertanya, Betul. hak kita tuh sepadan sama dia gitu loh, nggak ada Betul. yang, maksudnya saling respectnya itu loh. Tapi di Indo Betul. kan culture yang itunya terasa sekali ya, begitu Beda. profesional sama atasan itu somehow kayak gimana lah gitu, bener Iya. nggak sih? Iya, karena kan kita kan di Indonesia dulu kan culture Asia kan, bener nggak? Hmm. Dimana tuh kasta tuh kelihatan banget lah ibaratnya gitu kan. Tata kramanya tuh harus dijaga banget gitu ya. Bukan berarti di sini tata krama nggak dijaga gitu ya. Tapi di sini tuh kan, apalagi kalau anak-anak yang lahir dan gede di sini, Yul, di sekolah tuh mereka diajarin untuk kita tuh equal gitu loh. Hmm. All men are equal gitu kan. Yang kedua, kita juga punya hak untuk bersuara ya kan. Speak out gitu ya. Terus kita juga harus belajar untuk confidence gitu ya, percaya dirinya tinggi. Nah, jadi secara culture tuh antara bos dengan kita itu kalau ngomong tuh nggak seperti budak dan majikan lah ibaratnya kayak gitu Yul. Jadinya Dia menggunakan vocab yang betul, lebih ekstrim. betul. Tapi kita bicaranya profesional gitu loh kalau ngomong. Pro gitu loh. Kita sebagai bawahan kalau merasa atasan ada yang salah juga nggak apa-apa speak out gitu loh. Hmm. Memang karena kalau contohnya di kantor gue ya, karena kan gue di kantor kan banyak training-training tuh ya, bukan hanya training secara technical accounting, tapi secara yang human resource juga gitu loh, soft skill gitu. Nah ada training tentang speak out, ada Hmm. training tentang multiculturalism gitu segala gitu. Kalau sampai misalkan kita nih yang dibilangnya kan kita minority kan di sini kan imigran, kalau merasa di discriminate gitu, kita harus speak out dan kita harus ngomong ke HR atau misalkan atasan kita treat kita nggak bener, kita harus berani speak out.
dan lapor ke HR. Coba ada training seperti itu gitu loh. Oh, ngomongin soal itu gue jadi kepikiran salah satu poin penting yang mungkin juga related dengan yang itu faktor pertama kenapa aku suka di Kanada yang itu yang kriminalnya lebih dikit lah ya, yang cepet-cepet itu diskriminasinya itu, Win. Karena lu tahu sendiri kita di Indo, padahal gue itu sudah termasuk orang yang gue tuh kalau di Indo itu nggak milih-milih. Ini teman-teman kalau yang nonton dan teman gue ya dari dulu, dari zaman sekolah, tahu banget lah mereka. Gue tuh tipe yang udah membaur lah, Win. Nggak peduli gue tuh mau dari ras mana, mau umur berapa, mau anak kampung apa, mau gue main aja gitu. Memang kalau asik ya asik aja gitu kan, main gitu. Tapi tetap gue pun mengalami yang namanya diskriminasi lah. Apalagi gue Chinese, cewek, Kristen lagi. Ini apa nggak mati nih di Indo? Aku nggak tahu saat ini ya, tapi at least waktu aku masih di Indo, ini tuh buat minority tiganya nih dapat gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Jadi waktu di sini somehow jadinya mainnya kan berubah nih, switch. Oh, tenang. Orang yang rasis kayak itu pasti ada di mana-mana, tapi at least di Kanada gue tuh dilindungi secara hukum. Lu kalau sampai begitu kan gue ibaratnya gitulah ya, gue tahu hak gue bisa tahu lari kemana, gue harus ngapain tuh gue tahu. Jadi karena gue punya basic pikiran yang kayak gitu, jadi kayak dilindungin gitu, ngerti nggak sih, Bin? Kayak gimana sih ya? Ya secara hukum lu memang diprotek gitu kan? Iya. Ini buat teman-teman yang kalau nggak pernah ngalamin di diskriminasi, mungkin kalian nggak bisa nangkep apa yang maksud yang aku mau katakan ini. Tapi kalau kalian pernah ngalamin, I know you can feel it gitu. Mungkin aku nggak bisa keluarin secara kata-katanya dengan gamblang maksud yang aku maksud. Tapi kalau kalian pernah ngalamin, pasti kalian bisa relate gitu. Kenapa di sini itu ada ketenangan, ada kenyamanan, karena kita merasa kita tuh aman. Kalaupun itu nanti terjadi, karena kita juga nggak bisa naif gitu ya. Orang rasis itu ada di mana-mana. Atau dia mungkin karena dia diem aja, karena dia juga tahu ada law-nya gitu. Tapi somehow aku tahu kalau sampai kejadian pun aku dilindungi secara hukum. Aku nggak perlu down, aku nggak perlu takut, aku nggak perlu cemas kayak gitu loh. Nah itu juga salah satu yang aku suka secara pribadi di Kanada ini. Gitu. Betul, iya, betul. Ya, ini kita nggak ada dalam video ini kita nggak ada maksud memprovokasi atau mengcompare atau apa ya. Kita ini ngomong fakta apa adanya loh yang tadi itu ya. Gitu. Nah, terus kalau dari segi gua pribadi ya, kelanjutannya yang gue suka di sini tuh kalau dalam mengurus surat-surat nggak ribet, benar-benar clear. Contohnya kalau gue mau bikin SIM di sini gue nggak perlu pakai calo, gue memang tinggal ngurus sendiri ke Service Ontario gitu kan untuk bikin SIM. Gue mau perpanjang license plate, stiker juga sama, gue nggak perlu ke calo-calo juga, gue langsung urus sendiri. Gue mau bikin paspor juga, bikin paspor langsung gitu kan. Mau bikin surat apa lagi sih? Semua jelas gitu, clear, ada aturannya gitu, Will. Itu yang gue suka sih di sini. Ya, aku itu juga salah satu poin penting. Walaupun maksudnya secara pribadi aku fine lah ya. Maksudnya tuh waktu di Indo maupun di sini tuh juga aku tuh equal. Maksudnya aku juga hampir juga nggak pernah yang kayak nyogok-menyogok gitu loh. Kalau di Indonya misalnya kalau bikin SIM atau apa kayak gitu-gituan ya. Nggak signifikan lah gitu perbandingannya waktu ke sini. Cuman ya memang yang paling nyata di sini itu ya kayak gitu yang si Darwin bilang. Lu kalau mau apa-apa ya memang ketentuannya udah jelas, lu ikutin aja. Gitu loh, tinggal baca, ikutin aja, beres. Terus di sini itu pakai sistem kepercayaan. Jadi kepercayaan itu di depan dulu. Makanya ingat nggak waktu kita jalan-jalan naik sepeda ada orang jualan snack, nggak ada penjaganya. Jadi main sistem percaya aja. Dan seperti aku juga pernah mention, aku lupa di video mana, kamu deposit cek nih ke bank di mesin, kan sebenarnya kan belum ketahuan itu cek palsu apa cek beneran, tapi di account kita itu langsung masuk duitnya. Karena di sini tuh memang dimulai dengan itikat baik, kepercayaan dulu. Tapi begitu kamu satu kali ketahuan curang, itu tercatat di buku, dosamu itu cukup lama. Itu kamu bisa pusing banget loh. Misalnya gini, kamu misalnya lah ya, kamu curang di bank A. Bukan berarti cuma bank A doang yang tahu. Ibarat seluruh Kanada ini tahu. Kamu mau ngelamar kerja, pas dicek ini historimu, background, susah loh.
Iya. Kalau kamu pernah pukul istri, kecatat di polisi, begitu employer ngecek backgroundmu, oh pernah pukul istri, nggak bakal di hire. Ngecek lagi pernah nabrak orang sampai amit-amit lumpuh atau apa, itu kecatat semua ya. Jadi jangan sampai masuk daftar hitam gitu. Maka dari itu ya, aku justru sebelnya kalau di sini ada yang aku tahu sesama orang Indo, udah jelas-jelas aturannya begini, ya udah ikutin aja. Mereka coba kayak masih pakai culture-nya Indonesia gitu loh, Win. Mungkin nelikung segini, mungkin cari loophole-nya kayak gitu. Itu biasanya tuh itu trigger aku, bikin aku emosi gitu. Maksudnya please deh, kita udah di sini, kita jangan rusak culture yang di sini. Betul. Toh jelas kok gitu loh, ikutin aja. Nah itu yang suka, sorry ya kalau kalian nonton ini dan kalian salah satunya, bertobat aku. Iya, iya. Nah, satu lagi yang gue suka dari di sini tuh secara pribadi ya, yang gue alamin ya Yul ya. Memang di sini kita kerja bayar pajaknya tinggi, gue harus akui. Tapi dari yang pajak yang gue bayar tinggi itu, gue merasakan manfaatnya, gue terima manfaatnya itu secara pribadi dari government. Bisa Contohnya sampai 35% 1, ya kita ya. iya betul. Tapi gue dapat benefitnya. Satu, benefit gue kan ya ada OHIP, ya kan, gue udah medical. Terus yang kedua, anak gue sekolah gratis, ya kan. Yang ketiga, anak gue dapet childcare benefit, ya kan, gitu kan. Bener gak? Gue ngerasain gitu manfaatnya. Dan ketika akhir tahun, ketika kita tax return, ya, ternyata kalau kita lebih bayar pajaknya, itu cepet, cuma dalam waktu berapa minggu di refund gitu loh, semua uangnya, nggak bertele-tele, langsung ditransfer aja. Jadi gue merasakan walaupun gue bayar pajak tinggi tapi worth it gitu kalau gue pribadi gitu di sini. Jadi kalau kalian di Indonya mumet untuk hal-hal yang kayak gitu ya, yang ada aturan, ada hukum, tapi tidak berlaku, ada kondisi, ada bisa di gini, kalian kesel, kalian nggak nyaman dengan situasi yang kayak gitu. Atau, aduh, bolehlah bayar pajak, tapi pajaknya kok nggak ini. Kanada ini salah satu tempat surga kalian mungkin, begitu kalian pindah, karena jadi 360 derajat bebaliknya gitu. Jadi itu kalian bakal nemuin kayak, kayak ginilah yang aku mau gitu loh. Jadi nggak ada beban gitu kan. Kadang kita bisa depresi ya Win, maksudnya lihat sekitarnya kenapa kayak gini sih, aduh gua nggak bisa gitu, nanti gua keseret-seret nih, ibaratnya kayak gitu kan. Iya. Nah, sekarang kita mungkin harus bahas dari segi berkeluarganya juga nih. Nah, kalau dia berkeluarga, kalau gue secara pribadi ya, gue nomor satu dengan gue bawa istri dan anak ke sini ya. Nomor satu yang gue suka di sini ialah untuk anak ya, yaitu sekolah gitu ya. Jadi di sini sekolahannya tuh tahu dong, sekolah di sini yo elementary schoolnya fasilitasnya bagus-bagus deh ya nggak. Minimal di dalamnya punya indoor gym gitu kan, ada library-nya. Ya kalau di Indonesia tuh udah taraf international school loh. Di sini tuh fasilitas public school gitu. Ada lapangan baseballnya, ada lapangan soccernya gede-gede gitu ya. Dan itu kita bisa nikmatin sekolah buat anak itu dengan gratis. Dan yang kedua bahkan kalau anak kita misalkan pinter gitu ya, nanti bisa masuk program-program yang bagus dari pemerintah dengan gratis pula. Contohnya misalkan masuk programnya SciTech gitu, Advanced Placement atau IB, ya kan? Itu dengan gratis di sekolah-sekolah publik gitu. Di Indonesia kalau kita mau masuk sekolah yang IB, programnya Cambridge, itu siapin aja bisa ratusan juta gitu habis gitu. Ya kan? Itu sih kalau dari gue pribadi tuh, kalau dari berkeluarga tuh nomor satu itu. Aku juga setuju itu ya. Walaupun aku di Indonya kan nggak punya anak. Terus juga waktu itu lingkungan teman-temanku juga hampir belum punya anak atau punya anak juga baik lah ibaratnya gitu. Jadi aku nggak pernah tahu tuh sekolah kayak gimana. Cuman ya sekarang cuma tahu dengar-dengar aja gitu kan. Kayak Marco Siska yang di Halifax kan juga sharing gitu kan. Kalau masukin anak sampai ke yang internasional pun katanya ada 2 jenis, yang apalah aku juga kagak ngerti lah, tapi regardless itu apa, itu mahal banget gitu. Betul. Kalau kita ngomong SMP, SMA masih mending ya. Ini baru masuk preschool aja uang mukanya katanya juta-jutaan. Terus SPP juga bisa juta-jutaan. Terus aku mikir gitu ya, walaupun aku pakai gajiku yang waktu aku masih di Indo ya, katakanlah ada kenaikan segala macam ya. Iya.
tetep tuh maksudnya ampun sanggup kagak ya gitu loh. Kan nggak mungkin kayak zaman gue dong. Masuk aja ke sekolah impres atau apa gitu ya kan. Masih murmer gitu apalagi di daerah. Jadi di sini ya ketolong banget gitu loh. Seperti lu bilang kan, bukan sekedar karena sekolahnya gratis ya dibayar pakai duit pajak kita kan, tapi ya itu program-program yang bagus ya mereka itu bisa mereka yang approach kita. Jadi Betul. bukan kita yang bilang, anak gua nih kayaknya gini-gini nih, lu boleh nggak gitu. Boleh juga kalau kamu ada inisiatif dan bisa. Tapi kesering yang aku ngalamin tuh anakku malah guru sekolah yang approach duluan. Mau nggak program ini? Mau nggak program ini? Mereka yang jeli melihat karena dia lagi di sekolah gitu kan. Jadi ditawarin gitu. Terus ya yang ultimate-nya itu adalah rumah sakit. Karena tahu sendiri katanya kan jangan sampai sakit ya kalau di Indo gitu loh. Oh iya. Itu semalam aja bisa masa udah jelas rumah sakit itu hanya untuk orang yang berduit. Lu kalau nggak berduit terlunta-lunta lah. Itu pernah kejadian tuh salah satu staff gua tuh kecelakaan. Ya ampun Win, dionggokin aja di baringnya itu berdarah-darah hanya karena apa? Hanya karena nunggu orang sign untuk garansi bisa bayar, terus dia baru ditangani. Genes nggak sih? Itu kan nyawa orang. Sampai malam-malam gue jam 1 jam 2 terbirit-birit gue ke rumah sakit. Jadi kalau di sini kan ya aku bilang tadi itu melahirkan itu aku yaitu hampir nggak keluar duit dan bukan sekarang ini oke lah gratis tapi ternyata sembarangan servisnya gitu namanya juga gratis misalnya ya lu syukur loh enggak loh ini bener-bener ya ampun gue tuh sampai merasa apa sih spesialnya dari gue kok gue tuh di treat sampai sedemikian rupa kayak gue ini seseorang yang sangat berharga gimana sih guys gue kan kehamilannya ada masalah ya sebulan 2 bulan sebelum anak gue lahir tuh gue bermasalah jadi gue tuh keluar masuk keluar rumah sakit itu udah satu hal lah gitu memang kondisi kritis kan jadi ya pasti dilayani dengan baik tapi waktu gue melahirkan kan sesar ya termasuk agak normal lah gitu kan biasa standar kan tapi aduh pelayanannya tuh luar biasa gitu loh top banget gitu. Iya. Gitu. Ya ini kita nggak sekali lagi nggak maksud mau banding-bandingin ya, benar nggak gitu ya nggak dan Ini kan menganggap kita kita lagi lebih bahas hebat, iya betul. sukanya. Ini kan fakta betul nggak ibaratnya kan dalam arti kan di Indonesia juga gratis ada nggak yang gratis ada kan BPJS gitu kan, BPJS. tapi kan BPJS itu kan levelnya harus ke puskesmas dulu ya kan di puskesmas Tapi kadang-kadang one day bisa. Aku yakin betul banget Indonesia betul Asian lah ya. Ini kan lagi betul booming betul. tuh ya, lagi ini dan Hmm, kita kasih waktu lah. Mungkin nggak bisa cepet, tapi betul hopefully mengarah ke hal-hal betul baik gitu. Wajar betul lah text time karena manusianya banyak sekali kan, betul gitu loh. dan mengubah revolusi Habit. mental itu sih yang Hmm. nggak gampang sih gitu sih seperti itu. Nah terus yang berkaitan yang dengan dari segi keluarga ya tadi kan salah satu prioritas kita pindahkan karena demi anak kan ya. Nah yang kedua itu gue mikirin buat masa depan anak gue yo karena anak gue kalau di sini ya kan nanti bisa kuliah di university di sini gitu kan. Nah, university di Ontario ini kan lu tahu sendiri terkenal bagus-bagus gitu kan. University of Toronto gitu kan, University of Waterloo gitu kan. University of Waterloo itu kan terkenal dengan IT-nya gitu kan, program IT-nya gitu sampai McGill. betul banyak yang bisa sampai kerja di Amerika, kerja di Google, kerja di Microsoft, kerja di Amazon gitu kan. Nah, tentu saja gue kan pengen anak gue bisa kuliah di universitas yang tarafnya internasional gitu kan. Nah, kalau gue di Indonesia dulu, dengan gue masih bekerja gitu loh. Dan gue hitung-hitung kalau international student, Yun, kalau mau kuliah di Waterloo tuh, Yul, setahun buat tuitionnya aja bisa 600 juta, baru tuition, belum living cost dan lain-lain. Mungkin 60.000 setahun ya? kurang lebih, iya, 60.000 itu yang program computer science Setahun? Waterloo. Iya, Setahun atau sampai Waterloo. lulus? Waterloo setahun. Setahun international student tuh 60.000. Buset. University of Waterloo, iya, computer science-nya. Kalau nggak salah seperti itu, gue pernah lihat. Kalau lokal Jadi, cuma 10 ribuan kan ya? Apa enggak, 20 ribu? kalau computer Hah? science Waterloo jadi mahal juga. Oh Mungkin mahal sekitar juga. 20.000 lebih, ya 20 ribuan lebih. Oke. Karena ngetop kali ya Waterloo ya. Hmm. Tapi ya itu, international student 60.000, belum termasuk living cost.
gue mungkin harus sediain mungkin 1,5 M kali setahun gitu loh, ya kan? Dan kalau gue sampai lulus berarti 6 miliar gitu gue harus bayarin anak gue gitu kalau mau di University of Waterloo gitu kan. Nah, itu kan gue nggak akan sanggup kalau gue masih di Indonesia sebagai karyawan lah ibaratnya gitu kan. Nah, tapi dengan gue pindah ke sini kan ada potensi misalkan anak gue ternyata suka computer science di Waterloo, gue masih bisa gitu loh sekolahin dia ke situ gitu. Kalaupun kita nggak sanggup, ada itu tuh apa namanya OSAT ya. Betul, ada loan juga dari government gitu kan ibaratnya kayak gitu. Iya. Secara hukum itu kita dilindungin gitu. Ini sih bukan ngomongin pribadi ya, tapi maksudnya kayak informasi aja lah gitu. Di sini kan segala sesuatunya dibungkus sama hukum kan, dibungkus sama hukum. Jadi kita tahulah kayak di Indonesia itu suka denger kan kekerasan rumah tangga, atau kemudian terjadi perceraian, terus pihak yang lemah itu akhirnya pontang-panting kan, Win, jadi tiba-tiba jadi single parent. Harapannya itu cuma keluarga. Nah, keluarga kalau sampai lepas tangan juga pontang-panting juga kan. Sedangkan di Kanada ini, kalau amit-amit cabang baik, kalau sampai misalnya lah terjadi, dua-duanya kan dilindungi hukum gitu loh, maksudnya akan ditreat secara fair. Kalau sampai jatuh bangkrut, ibaratnya kayak gitu ya, atau kesusahan secara finansial, itu banyak lembaga yang bisa menolong kita. Mau dari lembaga wanita, lembaga sosial, itu tuh ada gitu loh, ada channel-channelnya. Jadi kita tuh dilindungi lah kayak gitu loh, ya kan? Nah, bagusnya di Kanada tuh ada yang kayak gitu-gitunya guys, gitu. Yang bisa gue tambahin. Kalau dari sisi kita berumah tangga ya, gitu. Iya, iya. Mungkin dari segi berumah tangga juga yang kalau gue rasain sekarang ya, walaupun dalam beberapa tahun terakhir nih, ya dalam segi hubungan gue dalam keluarga, kita juga banyak up and down-nya terus terang, karena di adaptasi awal tuh yang paling berat gitu ya. Banyak kali suka dukanya gitu ya, yang mungkin gue nggak bisa share gitu ya. Tapi ibaratnya sekarang ini yang gue rasakan, gue deket dengan anak dan istri gue pas udah di sini. Karena dengan cuma kita bertiga gitu ya, belanja bareng, supermarket gitu ya kan. Kadang-kadang masak bareng gitu ya, bisa masak bertigaan gitu, bagi-bagi tugas. Si Gaby bagian motong apa gitu, gue apa, si istri gue ngapain gitu ya. Terus kalau kita jalan ke park bertiga doang gitu kadang-kadang, atau sepedahan bertiga doang gitu ya. Soalnya kalau di Indo cuman mbak yang masak gitu ya. Atau beli sayur kadang-kadang keluar, beli sayur matang aja lah, catering apa gitu ya, kurang lebih gitu ya. Jadi di sini lebih kompak ya gitu ya. Dan karena kebetulan kan bagi beberapa teman ada yang mungkin takutnya misalkan gini, suaminya shift malam, istri shift pagi kerja gitu ya. Waktu lebih susah ya. Kebetulan kan profesi gue sama istri gue kan yang nggak sampai kayak gitu ya. Jadi sore atau malam udah di rumah gitu ya. Udah di rumah bisa bareng gitu sama anak. Apalagi selama lockdown gitu ya, nonton Netflix bareng gitu ya sampai malam-malam gitu ya. Nah, itu jadi deket gitu loh hubungannya, Yul. Beda waktu gue di Indonesia, Yul. Istri gue kerja, pagi-pagi udah jalan pakai mobil sendiri-sendiri gitu loh. Pulang malam udah capek gitu ya. Memang sampai di rumah udah bersih semua, ada pembantu yang udah nyuciin baju, udah gosok rapi gitu ya. Terus ada mama gue kan gitu kan. Jadi makanan udah diurus sama dia gitu ya. Kita pulang tinggal mandi, makan, udah rebah-rebahan di kamar gitu. Anak gue dulu masuk aja sebentar di kamar gue ngobrol-ngobrol bentar, udah tidur gitu. Kayak gitu loh waktunya. Tapi pas di sini tuh enggak gitu, jadi dekat gitu loh. Sekarang ini ya, di awal-awal gue sempet banyak juga sih asam garamnya juga gitu. Karena kan lagi adaptasi juga kan, maksudnya banyak beban, cari kerja, istri juga mikirin gimana cari kerja gitu kan. Nah kalau yang itu, to be honest kan, gue nggak bisa share, karena aku nggak pernah nggak ngalamin kan, keluarganya tuh di Indonesia-nya kayak gimana. Tapi ya waktu Darwin sharing begini ya ada bayangannya sih gitu loh. Dan aku kan kebetulan ya memang berkeluarganya
terjadinya di sini gitu, nggak ada comparison gitu. Tapi yang aku bisa bilang sih ya gitu, apalagi masa lockdown ini, kalau sampai suami istri ya khususnya, anak-anak kan biasanya lebih cincai lah, dia pasti deket kan sama parentsnya gitu. Tapi kalau suami istri nih tengkar terus, ibaratnya gitu, kebayang nggak sih guys? Betul. Gitu loh. Mana di rumah cuman kalau ya itu kalau misalnya kayak model aku dadarin ya cuma bertiga ini doang. Kalau kalian di Indo mungkin ada mertua, ada apa, mungkin kalau mau bertengkar juga agak sungkan ya gitu loh, apalagi tinggal serumah. Ini udah bertiga aja, terus segala sesuatu mesti kerjain sendiri. Kebayang nggak sih kalau nggak harmonis lah ibaratnya gitu ya. Capek guys gitu loh, ya kan? Jadi otomatis itu somehow meng-create semakin bondingnya tuh jadi lebih kuat. Betul. Gitu loh. Akibatnya. Jadi sisi positifnya tuh ambil dari situ gitu. Mau cuek-cuekan, mau itu juga jadi nggak enak sendiri kan. Lah, ibaratnya kayak 4L loh. Lu lagi. Masa sudah lu lagi terus lu mau saban hari berantem ibaratnya gitu kan. Kalau di Jakarta bilang aja lagi lembur gitu, atau enggak lembur pun pulangnya berjam-jam sampai rumah udah gelap gitu kan. Iya, betul. Jadi ya kurang lebih itu ya, mungkin dari sisi sukanya dari gue pribadi kurang lebih itu tuh Yul. Atau dari lu ada lagi nggak tuh? Ya yang bisa aku pikirin tuh cuman kayak gitulah ya, poin-poin yang sukanya. Jadi kalian nanti gabung tuh dukanya, sukanya, terus kalian gabung. Terus kalian contreng-contreng. Mana yang versi kalian kan? Versi kalian. Kalau ternyata lebih banyak sukanya yang diconteng, ya boleh consider pindah. Tapi kalau kalian conteng itu banyak dukanya ya, sukanya cuma dikit, nah itu pikir-pikir lagi deh. Gitu. Ya kan? Karena ini seimbang nih. Seimbang dalam artian gini. Kalau namanya duka, bener guys, pahit banget. Tapi kalau kita ngomong sukanya, bener sweet banget. Makanya dibilangnya negeri susu dan madu. Susu dan madu guys. Manis banget, sweet banget. Tapi begitu kepentok dukanya, yaitu katanya ada ibarat kayak kesenget tawon atau ketendang sapi. Nah, jadi kalian inilah ya, nilai-nilai sendiri aja gitu. Oke. Iya benar. Kita juga nanti akan share juga ya dari segi, kan tadi sisi sukanya dari segi berpribadi dan berkeluarga. Nanti kita juga share dari sisi sukanya dari pekerjaan di sini. Terus dari sisi yang terakhir apa tuh? Cuacanya. Kita baru bahas dari cuaca di sini. Nah, kita akan bahas juga gitu ya. Untuk yang belum nonton, dukanya nonton dulu dah. Nonton dulu diresapi, nanti begitu nonton video kita yang duka, nah itu jadi balance gitu. Betul. Jadi fair, benar nggak? Jadi fair. Jadi gitu aja ya video kita yang kali ini, nggak usah berpanjang-panjang. Nantikan terus dan thank you buat supportnya ya, buat yang sudah subscribe, yang sering like, yang sering ninggalin komen. Kita baca semuanya, walaupun mungkin kadang-kadang kita nggak sempat balas, kita cuman hit tombol like balik gitu ya. Tapi percayalah, kami berdua baca kok message kalian yang di Instagram, yang di Facebook, yang di YouTube. Kita baca semua dan kita berusaha. Karena kita dua-duanya kerja guys, full time di sini. Dan seperti kalian tahu, berumah tangga ya semua apa-apa kerja sendiri. Tapi kita do our best, produksi video terus, bikin yang meaningful. Dan sebisa mungkin kita mau terus kok interaksi dengan kalian, menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Jadi thank you banget, kita appreciate banget. Sekali lagi jangan lupa ya like, comment, subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di video yang lain. Bye.